Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama kami bertiga. Ada Benny, ada Alvin di Online Bible Reading. Apa kabar semua? Baik, Baik, selamat malam. Hasan. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Juga teman-teman sekalian yang nonton juga dalam keadaan baik dan sehat. Apapun musim kita, percaya Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk kebaikan kita semua. Amin. Amin. Tetap patuhi prokes, walaupun Ya. kelihatannya COVID sudah menurun nih. Cuman ya Ya. kita tetap waspada dan selalu berjaga-jaga. Ya. Oke, kita sekarang masuk ke dalam Roma pasal 3 ya. Ya. Oke. Minggu Mau lalu, baca minggu lalu atau mau kita ada skip review? ya. Minggu lalu kan kita skip tuh. Minggu lalu kita segitu. Oh Ada iya. satu minggu nggak ada videonya. Jadi mungkin kita refresh sedikit nih San. Pasal 2 itu tentang apa, masih inget gak ya? Iya. Alvin, masih inget gak yang 2? Atau yang pertama, atau backgroundnya apapun itu, kita refresh aja dulu sebentar. Hukuman Kalau- Allah atas semua orang ya. Hukuman. Yes. Oke, hukuman Allah atas semua orang. Betul. Ya. Terus apa lagi? Backgroundnya jadi Paulus di sini datang ke Roma. Roma di sini juga dia mungkin ada jemaat orang Yahudi, ada jemaat yang orang Yunaninya gitu yang dia coba untuk muridkan. Ya. Jadi lebih ke arah ini juga buat kita juga sebagai Gentiles ya kalau dibilang. Ya. Jadi tapi ya di sini ada orang Yahudi juga yang masih stay di Roma gitu. Ya, betul. Jadi ini kayak nanti dia akan ngomongin tentang Torah ya, hukum, the law gitu loh. Karena yang Banyak hukum Taurat ya. betul, karena buat orang yang Yahudi nih kayaknya mereka menekankan banget nih tentang ritualnya gitu, sunat nggak sunat gitu kan. Gitu. Sedangkan kalau yang bangsa asing itu Paulus juga ngasih tahu juga tentang dosa-dosa yang dilakukan gitu loh. Ya. Tapi kita juga tahu simbolnya sunat itu sebenarnya kan dagingnya, kedagingan itu ya gitu. Kedagingan itu mau dibuang gitu. Jadi secara simbolik seperti itu. Nah, sekarang kita mau Artinya jemaat di sana tuh juga agak bingung ya, mungkin terpengaruh dengan hukum Tauratnya itu, padahal mereka Paulus kan mau menceritakan tentang keselamatan gitu. Banyak orang yang sudah percaya, tapi terpengaruh sama orang Yahudi yang di sana yang tetap menjalankan hukum Taurat itu sendiri ya. Betul. Jadi dia mau kasih gambaran jelasnya gitu loh, pesan yang dibawakan ya kan, kabar baik ini tuh tentang apa ya kan. Tapi memang di depannya kita lihat ini semua yang jelek-jeleknya dulu dikasih tahu di depan ya kan. Oke, kita lanjut aja pasal ketiga, nanti kita lebih jelas lagi. Siapa baca dulu? Baca ya. Oke. Ya. Ya, baca sampai mana nih? Sampai satu perikop aja. Oke. Oke. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah, aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnaan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Oke, sampai di situ dulu. Langsung San, gimana nih yang bagian ini? Agak bingung bahasanya ya. Terlalu dalam ya. Ya, karena bahasa Paulus tuh kayak muter. Tapi dia kayak dia mau rangkul semuanya gitu. Jadi kesannya nih kayak udah habis positif, negatif, positif gitu kan. Jadi kayak emang bingung, apalagi bahasa Indonesia nih gitu loh, translation-nya. Ya. Cuman kita baca pelan-pelan nih. Dia bilang gini, jika demikian, ayat 1 ya, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Ya, karena sebelumnya kan dia bilang jangan fokus di ritual dan di sunatnya, gitu kan. Tapi sekarang dia balik lagi nih, berarti kan dia lagi ngomong nih sama orang Yahudi kan, gitu. Ya, dia bilang banyak sekali dan di dalam segala hal.
Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Sampai sini kita ngerti ya? Orang Yahudi. Ya Orang kan? Yahudinya doang ya, Betul, orang betul. Israel. Betul kan Israel yang pertama kali dapat firman Tuhan ya, Iya. mulai dari ya semuanya lah kita baca Bible kita tahu awalnya ya orang Yahudi gitu loh. Ya dari Abraham, dari Musa gitu. Itu kan mereka dulu gitu. Ya. Terus ayat 3. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Jadi maksudnya adalah meskipun bangsa Israel yang dikasih tahu duluan nih, ya kan, tentang firman Allah, kebenaran itu semua, tapi mereka nggak setia. Terus apakah itu membuat jadi Tuhan jadi nggak setia gitu loh maksudnya? Ya, kan enggak gitu. Nah, Paulus bilang sekali-sekali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar. Jadi kalau Tuhan itu udah pasti benar. Gitu loh. Maksudnya. Ya kan? Dan dia pasti setia. Jadi biarpun manusia nggak setia, dia akan tetap setia. Kalau dia udah janji, dia akan penuhi. Gitu. Ya. Lanjut 5. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah, aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya? Ya maksudnya pada saat Tuhan menghakimi, kita mau bilang Tuhan tuh nggak adil gitu. Ya, kan dia yang paling tahu gitu. Jadi dari kita baca ini sih kita bisa ambil apa ya? Kesimpulan tuh kita tuh nggak usah berdebat sama Tuhan sebenarnya. Ya kan? Apalagi kita ngeblame Tuhan ya, menyalahkan Tuhan. Karena dia, kalau kita percaya dia, kita tahu dia yang paling benar, kita tahu dia yang paling kudus, kita tahu dia yang paling adil, dia yang akan menghakimi. Ya udah, gitu loh maksudnya. Ya. Terus lanjut lagi. Oke. Ayat 7 ya. Gue lompat nih ayat 6 karena isinya sama. Ayat 7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Nah ini lanjutannya di ayat 8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Maksudnya gini, ngerti nggak maksudnya kata-katanya? Maksudnya Tuhan itu kan baik. Ya udah kita tetap melakukan jahat aja supaya Tuhannya kelihatan. Gitu. Ya, jadi kita dosa aja. Gitu. Ya, kan kadang ada yang bertanya seperti itu. Nah, pertanyaan yang salah itu nggak akan bisa mendapatkan jawaban yang benar, ya kan? Yang gue selalu bilang tuh, ya. Kalau dia bilang ya udah kalau gitu kita lakuin jahat aja, karena kan Tuhan baik, gitu. Ini, ya ini terus makanya Paulus pun udah nggak akan diskus ini, karena dia langsung bilang orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman, karena cara berpikirnya aja udah salah, gitu. Jadi padanya itu segala yang baik timbul dari padanya, bukannya ke Tuhan ya, tapi timbul dari kejahatan itu ya berarti ya? Ya betul, timbul daripadanya orang yang melakukan kejahatan itu. Orang itu ya. Ya. Timbul. Oke, kita baca bahasa Inggris, San. Baca bahasa Inggris, coba. Ayat 8. Ayat 8... di mana ini ya? Oh ya. And why not say, let us do evil that good may come, as we are slanderously reported, and as some affirm that we say, their condemnation is just. Wah, makin bingung lagi gua. Makin bingung. Udah balik ke bahasa Indonesia aja. Ya, balik ke bahasa Indonesia aja. Ya, jadi intinya kan Tuhan baik. Terus ada orang yang bilang, ya udah kalau gitu marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Sering nggak sih dengar kalau gitu ngapain kita berbuat baik, kita berbuat jahat aja. Atau enggak orang yang lagi berbuat jahat ya kalau nggak ada yang jahat mana ada yang baik gitu loh. Sering nggak dengar kayak gitu? Misalnya ya kan kalau gua nggak nyolong ya nggak ada polisi gitu. Ya nggak apa-apa lah gitu biar balance gitu. Tapi dia ada di posisi yang salah gitu. Ya kan? Ya. Nanti kita lanjut lagi. Akan semakin jelas. Semua manusia adalah orang berdosa.
Oke, gue baca ya. Ayat Ya. 9. Ya. Jadi bagaimana? Tuh. Ya kan dia juga nanya gitu. Jadi bagaimana? Lu nggak ngerti kan gitu. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Ya. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, silakan. Menarik. Bagian ini gimana? Jadi kayak apa namanya? yang pertama ini menunjukkan kalau jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain gitu ya. Ini terus juga ini tadi gue cek banyak kutipan-kutipan dari Mazmur ya. Ya. Sama yang menarik di terakhirnya ini orang justru malah kenal dosa dari hukum Taurat karena dibilang jangan berbuat zina. Emang Ya. zina tuh kayak gimana sih gitu. Jadi orang penasaran kan kayak Ya. hukuman dibuat untuk dilanggar katanya dia ngomong begitu. Ya. Jadi ya tapi kita juga tahu ini Tuhan nggak sengaja iya malah jadi tahu dosa gitu nggak Ya. dengan sengaja seperti itu Ya. sih. Ya. Cuman ini juga karena kita tahu itu dibuat karena kebebalan hati bangsa Israel pas dulu kan. Jadi kayak sampai Musa harus ngeluarin surat cerai segala macam. Ya. Tuhan Yesus kan bilang Ya. itu kenapa Musa mau mengeluarkan surat cerai gitu kan. Ya. Ya itu karena kebebalan hatimu gitu. Kayak Musanya didesak-desak terus gitu kan. Makanya harus dikeluarin peraturan-peraturan ini gitu. Ya. Dan mungkin ini juga karena hukum Taurat ini diciptakan karena bangsa Israelnya selalu bertanya-tanya gitu, ini boleh gak, ini itu enggak, ini kayak gini gimana gitu kan. Mungkin itu kali ya. Iya. Ini menarik sih. Maksudnya peraturan itu ada karena sebenarnya ada pelanggaran kan, San? Iya. Benar gak? Kayak kita, let's say kayak kita sama anak, jangan sama anak deh, di tempat kerja aja mungkin. Di tempat kerja, oke ya, masuk kantor jam 9 gitu misalkan. Ya kan? Terus selama setiap orang sebenarnya nggak perlu ada aturan. Kalau semua orang bisa tertib sebelum jam 9 udah di kantor. Benar kan? Iya. Tapi pada saat ada yang melanggar, mau nggak mau dibikin peraturan. Oke, jam 9 tank ini, kalau lewat potong gaji. Wah, peraturan jadi makin detail lagi tuh. Iya kan? Lewat berapa menit potong berapa misalkan. Atau enggak lewat berapa jam langsung udah dihitung absen misalkan. Jadi makin banyak tuh dibikin karena terjadi pelanggaran. Tapi intinya yang mau dibahas di sini adalah bahwa itu tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi Paulus tuh cuma mau kasih tahu bahwa kita tuh nggak ada harapan sebenarnya. Gitu. Nggak ada harapan. Ya kalau Amazing Grace yang kita sering nyanyi itu Amazing Grace, ya kan? Dia ditulisnya we are a wretch gitu loh, wretch. Wretch itu tuh udah kayak nggak ada harapan sih sebenarnya gitu. Tapi masih diselamatkan karena kita mengenal kasih karunia itu. Ya kan? Gitu. Terus apa lagi? Alvin mungkin? Nggak tahu ini dari tadi bolak-balik baca ini sih yang tadi kan terakhir sebentar. Yang tadi yang kita sempat diskusi yang bingung ini, yang marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Lalu yang tadi juga terakhir di ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya. Ini jadi kayak gimana ya, kayak serupa tapi tak sama, jadi kayak agak bingung juga gitu.
gitu. Cuma nanti mungkin teman-teman bisa bantu kalau ada dapat apa dari bacaan ini bisa di-sharing. Cuma kalau dari gua dari bacaan ini balik lagi bahwa kalau mau secara aturan memang kita tuh nggak bisa nih untuk checklist ini semua, gitu. Karena pastinya kita akan melakukan kesalahan lah kalau di checklist begini. Nggak bisa sempurna tanpa hukum Taurat ini semuanya kita dapat nilai 100 gitu. Tidak gitu. Tapi balik lagi itu Allah selalu benar dan karena kasih karunia itulah kita diselamatkan gitu loh. Jadi betul. Ya itu sih dari bacaan yang gue dapat ya. Oke. Jadi tadi tuh sebenarnya kan dia mau kasih tahu dulu nih. Kita nih nggak ada harapan sebenarnya. Manusia tuh semuanya berdosa. Ya kan? Intinya kayak gitu. Terus tadi yang lu baca itu sebenarnya bacanya gini, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan, maksudnya ini sesuatu yang nggak benar nih, kalau ada orang yang ngomong kayak gini, gitu loh. Ya kan? Kalau ada orang yang ngomong kayak gini, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Itu tuh nggak benar kalau lu ngomong kayak gitu. Ini peraturan dibuat supaya ada yang melanggar. Nggak benar. Kan sebenarnya karena ada yang melanggar, karena barulah dibikin peraturan. Kalau selama nggak pernah ada yang melanggar, ngapain peraturan ada? Bener nggak? Kalau semua orang tahu diri nih, semua orang disiplin, nggak perlu ada aturan. Nah, itu nanti. Kalau semua orang udah mengerti tentang kebenaran, aturan itu udah nggak perlu ada lagi. Makanya ditulis nanti, law itu udah nggak perlu. Tapi sekarang ini, kalau kita tahu di perjanjian lama, law-nya yang dikasih dulu kan. Kenapa? Karena banyak pelanggaran. Makanya Musa bikin banyak banget tuh law. Ini, itu. Nah, begitu masuk perjanjian baru, Tuhan Yesus datang. Dia bilang apa? Musa itu law. Aku datang itu apa? Grace and truth, kasih karunia dan kebenaran. Ya. Jadi grace-nya udah ada, sekarang kebenarannya dikasih tahu. Nah, kebenarannya ini apa? Berarti kalau lakukan ini ya ada konsekuensinya. Kalau melakukan yang ini juga ada reward-nya. Gitu loh. Itu kan truth-nya. Ya. Nah, sekarang balik lagi ke yang tadi. Law itu persis kayak kata Alvin tadi. Nggak ada yang bisa sempurna. Jadi law itu sebenarnya kayak cermin. Kalau kita ngaca, pasti ada sesuatu gitu loh, di muka kita atau di mana gitu. Wah, ada yang mesti dibersihin. Nah, untuk kita biar bisa tahu, ya mesti ada list law itu. Karena pada saat kita bandingin, kita tahu nih kita nggak sempurna. Kita ini banyak celahnya. Kita ini wretch yang tadi, nggak ada harapan gitu loh. Mau gimana selamat gitu. Kalau kita nggak, ya ujung-ujungnya mau ke kasih karunia ke Tuhan Yesus. Karena ada gap itu yang kita nggak bisa penuhin tuh. Ya. Gitu. Oke, nambahin dikit. Mungkin bisa diibaratkan seperti ini. Kita tiba-tiba datang ke suatu negara atau kita orang yang nggak pernah lihat peraturan, tiba-tiba ngeliat pelang dilarang stop. Nah, kita cuman tahu hukumnya doang gitu kan, dilarang stop. Oke, berarti gue nggak boleh stop di jalan raya ini. Tapi mungkin kita bisa bertanya gitu kan, kenapa dilarang stop ya? Oh, karena kalau lu stop, lu bisa nyebabin orang yang di belakang lu itu ngambil jalur lain dan nyebabin orang yang di belakang-belakangnya lagi kecelakaan gitu karena kaget. Lu tiba-tiba stop gitu kan. Jadi itu mungkin ya kalau hukum Taurat itu cuman peraturan nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi ya Tuhan Yesus datang untuk yang tadi Koben bilang menjelaskan nih kenapa kamu nggak boleh begini tadi kan. Kenapa kamu kalau melakukan ini kamu akan seperti apa gitu. Kamu akan nanti ke depannya akibatnya apa gitu kan. Menjelaskan ya grace and truth-nya itu ya. Jadi mungkin ngebayangin hidup di zaman dulu mungkin memang orang tiba-tiba dikasih hukum nggak boleh begini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Mereka nggak tahu konsekuensinya apa, nggak tahu kerugiannya apa. Sebenarnya ini kalau dibawa ke dalam berbagai hal kehidupan kita, itu termasuk semuanya. Sama seperti kalau di parenting, anak kita masih kecil, itu kan isinya law semua, peraturan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, kaki cuci, malam tidur, jam berapa, ya kan masuk kamar, ya kan TV nonton berapa menit, itu semua law. Kenapa? Karena dia kecil, dia nggak ngerti, dia nggak dewasa. Gitu. Jadi pada saat dia udah mulai dewasa, itu udah bentuknya udah bukan law lagi, itu bentuknya udah grace sama truth. Ya kan misalkan, ya kita udah anak kita udah umur 20 gitu. Ya kita udah grace, mau gimana? Kan law-nya semua udah dikasih tahu. Ya kan nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Tapi dia masih lakuin. Ya udah kita kasih grace, tapi ada truth-nya. Makanya balik lagi ke perumpamaan itu. Go and sin no more. Yang Tuhan Yesus sama perempuan itu.
ya kan? Kalau sampai terjadi, misalkan. Karena kita rentan juga bisa melakukan kesalahan. Makanya tadi dia bilang, kita ini nggak bisa, nggak cukup nih untuk selamat, karena kita pasti ada salahnya, gitu. Hmm. Kenapa dia harus ngomong ini semua? Jadi kesannya nih dikasih semua yang gelap nih. Kayaknya udah nggak ada harapan banget nih. Nanti baru kita lihat, gitu. Ya. Oke. Oke. Lanjut lagi. Oke, gue baca ya. Ya. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Ya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar, dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Ya, ini the good news-nya nih, mulai dari 21 ini. Ya kan? The gospel, kabar baiknya mulai dari 21 ini. Tetapi sekarang, gitu. Ya. But now. Nah, mungkin Alvin mau ini dulu, mau tambahin? Atau mau komentar? Ya, mungkin mundur sedikit sama yang tadi, justru baru dapat nih setelah tadi pembahasan itu. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi ternyata ini sih yang gue dapat baca ini kayak, oh ternyata sebenarnya manusia itu tuh saking berdosanya dia nggak tahu kalau dia berbuat dosa gitu loh. Sampai harus dibuat hukum Taurat baru mengenal dosa itu. Jadi mungkin sebelumnya ada yang mencuri, berzina, apapun itu mereka nggak tahu kalau itu tuh nggak boleh atau dosa. Jadi kayak biasa aja gitu. Sampai Musa datang, buatlah hukum Taurat ini baru tahu, oh ternyata nggak boleh berzina, nggak boleh mencuri, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini sampai ada listnya gitu. Nah tapi kembali lagi, dilanjut lagi tadi, manusia dibenarkan karena iman. Itu semua pun nggak cukup karena kita nggak sanggup gitu. Jadi Tuhan Yesus tahu kemampuan kita sebagai manusia, maka itulah dia datang turun dan dia juga kasih statement ini, manusia dibenarkan karena iman gitu. Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Di sini ada tulis bagi semua orang yang percaya. Jadi nggak dibilang oh ini khusus orang Yahudi atau ini khusus orang bangsa asingnya. Semua orang yang ada di dunia ini gitu. Jadi punya akses itu. Yang penting kita percaya, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, ya itu aksesnya ada tuh gitu. Itu sih yang gue dapet sih. Confess with your mouth, ya kan, believe in your heart, and you will be saved. Selamat gitu. Nah ini emang luar biasa sih. Maksudnya karena iman gitu loh, ya, bukan karena perbuatan. Jadi kalau tadi lu bilang tentang dosa, kita balik lagi ke perbuatan baik, sama aja. Kalau tanpa Yesus nggak akan selamat. Lu mau bikin perbuatan baik sebanyak apa? Ukurannya apa? Karena yang kita sering ngomong kan gitu, yang lebih baik dari lu yang merasa lu udah berbuat baik ada nggak? Pasti ada. Yang lebih baik dari dia ada nggak? Pasti ada. Jadi sampai mana nih garisnya bahwa sampai di titik ini, oke, ini yang oke nih, ini yang oke nih. Nggak bisa. Makanya dia bilang tadi, we fall short, ya kan? Kalau bahasa Indonesianya kehilangan kemuliaan. Bahasa Indonesianya, San, yang tadi lu bilang, kata ini kayaknya kurang cocok nih bahasa Indonesianya. Kita udah kehilangan kemuliaan Allah, tapi bahasa Inggrisnya bukan kehilangan, fall short, ya kan? Fall short itu tadi apa, San? Coba. Fall short itu kayak kekurangan ya. Kekurangan dan apa ya? Kayak kita tidak bisa melakukan, tidak maksimal gitulah ya. Tidak bisa maksimal.
Ya, gitu. ya. Contohnya ya kalau kita misalnya keluar negeri itu kalau harganya $100 gitu kan, kita kasih dia cuma $99, orangnya akan bilang ini short nih, Kurang. short one Iya. dollar gitu. Nah, kita ini nggak akan bisa cukup tanpa Yesus. Gitu. Tanpa darah Yesus kita nggak bisa, nggak cukup. Mau kita berbuat baik sebanyak apapun nggak cukup. Ya, gitu. Atau kita udah berdosa sampai bagaimanapun. Nah, ini kabar baiknya lagi nih. Kita udah berdosa sampai bagaimanapun akan cukup kalau kita balik ke Tuhan Yesus. Yes. Ini luar biasa sih, gitu loh. Ya. Lanjut lagi. Yes. Apa lagi? Iya. Jadi mungkin di ayat 23 tadi yang cukup ada sempat pembahasan kan kita tadi sebelum ini, kalau kita memang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini yang tadi Koben bahas juga kan, kehilangan ini tidak tepat karena dibilang kan short of. Jadi harusnya tuh kita kurang karena kita memang serupa dengan gambaran Tuhan gitu. Nggak hanya orang Yahudi aja, tapi ya kita semua gitu. Kita diciptakan serupa dengan gambaran Allah gitu kan. Jadi kita nggak kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak kehilangan. Iya. Yes, tapi kekurangan. Ya. Dan tapi ya benar ya, kalau misalnya kita tanpa Yesus ya kita nggak layak kan untuk mendapatkan hadirat Tuhan lagi gitu ya, kok ya. Betul. Bisa Dan dibilang itu seperti itu, kan? betul. Dan itu sesederhana kita percaya. Makanya iman yang tadi dia bilang, yang membebaskan kita, menyelamatkan kita itu iman, karena percaya. So simple, tapi so hard, ya kan? So simple, tapi buat banyak orang ini susah sekali karena nggak masuk di dalam logika. Kok bisa kayak gitu? Nah, gue pernah dengar contoh seperti ini. Kita ini udah bersalah, emang udah berdosa kan? Gitu. Siapa di Alkitab ditulis siapa sih orang yang bisa bilang dia nggak berdosa? You bohong kalau you ngomong gitu. Ya kan? Artinya kita kalau based on itu nggak lulus, gitu, ya kan? Nah, kalau dibawa ke pengadilan kan kita berdosa, artinya udah ada hukumannya. Hukumannya apa? Hukuman dosa apa? Mati, maut, ya kan? Mati, maut. Ya. Nah, gambarannya seperti ini. Tuhan Yesus datang, dia bilang kalau kita confess with our mouth and believe in our heart, you will be saved, dia bilang gitu kan. Ya kan, maksudnya Paulus tulis seperti itu, ya. Paulus tulis seperti itu. Jadi Tuhan Yesus datang, dia yang ngegantiin kita. Yang instead of yang harusnya kita yang dihukum mati, dia yang ngegantiin kita. And then dia bilang, okay, you're free to go. Gitu. Nah, kalau kita ngerti ini, kira-kira kita akan hidup seperti apa? Kita nggak mau lagi asal-asalan, gitu loh. Jadi bukan karena kita mau selamat, mau masuk surga, terus kita berbuat yang baik, bukan. Kan kekristenan kita udah tahu bukan karena itu. Karena kita tahu kita udah diselamatkan sama Tuhan, hidup kita mau keluar nih dari dalam keluar. Maksimalkan. Iya, gitu. Itu sih the whole thing, the gospel itu. Yes. Jadi kalau dibilang, ada yang bilang selamat karena iman, ya. Terus ya udah kan, gue udah percaya sama Tuhan, berarti gue udah cukup dong selamat gitu. Bilang nggak juga, kalau lu misalnya lu percaya tapi lu buat dosa terus, ya sama aja lu nggak percaya dong. Iya. Kayak Kan, lu betul. sia-siain Tuhan udah Betul. Betul, makanya balik lagi ke yang tadi, yang sempat kita bingung itu. Kalau gitu kita tetap berbuat jelek aja supaya Tuhan kan baik. Sama kan? Gitu. Nah, logikanya di mana kalau kita kayak begitu? Nggak masuk dong kalau cara berpikir seperti itu. Benar ya? Iya. Ya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ada ini nih, dapat ini di sini. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus Yesus. Nah, cuma-cuma ini nih yang pengen gue share, kayak kan cuma-cuma itu kalau buat sekarang tuh kayak for free gitu. Jadi kayak ya gratis lah bahasanya sekarang. Nah, jadi ini kadang kayak ada dua sisi gitu. Kadang ada orang yang terima gratisan, yang ngerasa walaupun semahal apapun itu, dia merasa itu gratisnya, ya gratis ini. Jadi dia kayak take it for granted, ya? Take it for granted. Ya. Ada lagi satu yang dia merasa gila ya, gue nggak mampu. Sanggup, ya? Kalau dengan gue beli sendiri tuh gue nggak mampu, atau dengan gue keluarin sendiri tuh nggak mampu, tapi gue dikasih gratis. Dengan cuma-cuma ini gue benar-benar harus jaga, harus take care banget, nggak boleh anggap ini sebagai
take it for granted gitu loh. Karena ini Ya. kalau gua sendiri yang harus beli, gua nggak sanggup. Tapi Ya. hari ini gua dikasih gratis, Ya. dengan cuma-cuma lah bahasanya, cuma-cuma, ya gua harus jaga benar-benar gitu. Jadi kadang-kadang kita lihat ya kayak ada dua sisi ya. Ada satu yang merasa karena gratis, dia merasa gratis ini, ya nggak apa-apalah gitu. That is so Ada good. yang merasa, karena ada yang merasa, wah ini gue udah dikasih loh, kayak nggak usah bayar loh, udah dibayarin ini dengan harga mahal. Gitu, gue harus bener-bener nih, nggak boleh sia-siain nih. Gitu. Jadi kadang memang ada banyak orang di luar sana yang punya dua perspektif ini gitu. Dimana ya kita harus ada di perspektif yang benar sih. Thank you, Vin. Thank you. Itu bagus banget tuh. Dan ini kita bukan ngomongin barang ya, ini kita ngomongin keselamatan. Ini kita ngomongin keselamatan. Tuhan Yesus bayar di kayu salib itu gratis buat kita, gitu. Ya. Nah, kita tahu semua barang yang gratis tuh bukan artinya nggak ada harganya. Artinya itu sudah dibayar sama orang lain. Lu dapat barang gratisan, artinya ada orang lain yang udah bayar. Nggak mungkin itu nggak ada harganya. Nah, ini keselamatan yang kita dapat secara cuma-cuma yang tadi ditulis Paulus, itu sudah dibayar sama Tuhan. Yesus di atas kayu salib. Dia harus mati di atas kayu salib. Itu sih. Jadi kalau balik lagi ke perspektif yang tadi, kalau kita benar-benar mengerti itu, hidup kita nggak akan sama lagi. Gitu. Ya. Oke. Tinggal 7 menit. Mungkin Irsan mau nambahin sebelum kita tutup sesi malam ini. Iya, tapi memang ini luar biasa ya, ngomongin law, grace gitu. Jadi Paulus tuh nyampeinnya kayak gitu. Memang kalau baca kalimatnya tuh bolak-balik kita kayak nggak ngerti. Ya. Ini mungkin kepolitan di zaman dulu kali ya. Tapi enggak sih, kadang-kadang Paulus keras juga langsung ya. Iya. Ya enggak sih. Kalau Tuhan Yesus kan ngeliatin dia pas ngomong ke orang Farisi, celakalah kamu gitu. Celakalah ibu, itu lebih kasar lagi. Paulus masih sopan nih gitu. Ya begitulah. Iya. Oke, jadi Tuhan itu bukan cuma untuk orang Yahudi ya, tapi untuk semua bangsa. Jadi semua bangsa, jadi keselamatan ini sudah diberikan ke semua orang, bahkan pada saat kita masih berdosa, kan ditulisnya begitu. Ya. Itu cuman kita harus terima. Kita harus respon. Ya, Tuhan sih udah panggil sih. Ada orang yang respon, ada orang yang nggak respon. Ya, hari ini yang dengar responin Tuhan gitu. Balik lagi ke Tuhan. Ya, Tuhan Yesus penyelamat kita. Ya, kita juga tahu ya waktu akhir zaman gitu. Itu aja sih. Ya. Thank you semuanya, Alvin, Irsan. Kita balik lagi nanti next week untuk Roma 4. Ini lanjutannya nih, seru juga. Ya. So, thank you semuanya. Have a nice rest. See you tomorrow. Bye-bye. Thank you. Bye. Tuhan Yesus memberkati.